Yo kembali lagi di channel Pratama Anime. Kali ini kita akan membahas spoiler BTTH Season 5 episode 53 masih terus berlanjut. BTTH tidak jadi berakhir di episode 52. Informasi terbaru yang Mimin baca bahwa web resmi BTTH Season 5 sampai episode 104 guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelumnya Xiao Yan dan rombongan telah sampai di gerbang perbatasan Kekaisaran Jiama. Saat Xiao Yan tiba di sana telah terjadi keributan. Ini terjadi di antara Komandan Muli dan Wakil Komandan Mengli. Wakil Komandan Mengli tampak telah berkhianat dan mendukung Sekte Mystic Cloud. Mengetahui masalah ini dan melihat ada seorang ketua dari Sekte Mystic Cloud yang bernama Yunpan, Xiao Yan bergerak membantu Komandan Muli. Komandan Muli adalah seseorang yang pernah membantu Xiao Yan untuk kabur dari kejaran Yunsan dan Xiao Yan lalu membantu Muli melawan Yunpan. Xiao Yan mengeluarkan api surgawi untuk mengalahkan Yunpan. Setelah mengalahkan Yunpan, Muli lalu menjelaskan bahwa Kekaisaran Jiama tidak seperti dulu. Sekte Mystic Cloud beberapa kali menyebabkan masalah dan kali ini ada kabar yang mengatakan Sekte Mystic Cloud akan menyerang klan Miter. Lalu Xiao Yan menyuruh para pasukannya segera bersiap kembali menuju klan Miter menuju Hei Bodong dan Yapei. Dengan serentak semua pasukan gerbang Xiao pergi. Kemudian pun berpindah ke istana Sekte Mystic Laut. Terlihat ada beberapa orang yang sedang melakukan rapat. Situ juga terlihat ternyata ada Yunsan dan para antek-anteknya. Mereka pun membicarakan Yunpan yang diperintahkan untuk menyerang gerbang Jiama. Sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa Yunpan telah tewas oleh Xiao Yan. Kemudian Yunsan pun bertanya apakah sudah ada kabar tentang Yunpan, namun salah satu ketua berkata mohon maaf, Yunpan belum memberikan kabar terbaru. Sepertinya dia masih berusaha untuk menguasai gerbang Jin Kui. Yunsan pun mengatakan mengapa begitu lama, itu hanya gerbang kecil, harusnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menguasainya. Sekarang kirim salah satu pasukan kita untuk mengatakan kepada Yunpan misi itu harus selesai dalam waktu 5 hari. Kemudian Yunsan pun mengatakan bagaimana misi yang lain yang telah aku berikan. Salah satu ketua pun mengatakan misi kedua pun telah dilakukan. Kita telah merekrut banyak pasukan untuk menyerang klan Miter, namun dalam penyerangan ini sepertinya akan sangat sulit karena ada Hei Bodong yang ada di tingkat Duhuang yang ada di klan Miter. Kemudian Yunsan pun mengatakan kepada Yundu dan Yunsa untuk memimpin penyerangan kepada klan Miter. Dengan adanya Yundu dan Yunsa yang berada di tingkat Duhuang itu bisa menangani Hei Bodong yang selalu ikut campur. Yundu dan Yunsa mereka langsung mengatakan baik, aku akan memimpin menyerang kepada klan Miter. Setelah percakapan panjang itu membicarakan penyerangan kepada klan Miter, Yunsan pun langsung menyuruh mereka semua untuk pergi. Kemudian ruangan pun telah sunyi. Tiba-tiba sosok bayangan hitam muncul dan mengatakan kepada Yunsan agar membantai semua klan Xiao secepat mungkin. Yunsan mengatakan mengapa sangat berambisi kepada klan Xiao, hanya klan kecil. Bayangan aula jiwa itu mengatakan kamu tidak perlu tahu apa yang aku inginkan dari klan Xiao. Hal yang terbaik yang harus kamu lakukan adalah menjalankan tugas yang telah aku berikan. Jangan lepaskan satu orang pun dari musnahkan semua tanpa tersisa. Yunsan yang mendengar perkataan keras dari bayangan aula jiwa itu membuat dia terkena mental. Bayangan aula jiwa itu mengatakan jangan lupa aku yang telah membantumu berada di tingkat dojong. Apa kamu tahu aku juga bisa membuat kamu seperti sebelumnya, bahkan aku bisa membuat kamu lebih buruk dari itu. Mendengar perkataan itu tentu saja Yunsan sangat ketakutan jika kekuatannya diambil kembali. Yunsan pun mengatakan kepada bayangan tersebut bagaimana jika benda yang kamu cari tidak ada di klan Xiao, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Bayangan tersebut mengatakan jika seperti itu kamu harus mencari Xiao Yan sampai kamu menemukannya dan menghabisi dia. Yunsan yang mendengar nama Xiao Yan tentu saja dia pun marah. Dia tidak menyangka akan mendengar nama Xiao Yan itu lagi setelah 3 tahun lamanya dia menghilang di Kekaisaran Jiama. Itu mengatakan aku mendapatkan informasi bahwa Xiao Yan yang sekarang berada di Black Corner yang jaraknya ribuan kilometer dari Kekaisaran Jiama. Aku mendapatkan informasi dengan kekuatannya sekarang dia telah meningkat sangat cepat, bahkan dia mampu mengalahkan elit Duhuang yang tidak lain itu Han Feng. Yunsan yang mendengar itu dia langsung tercengang, ternyata Xiao Yan masih hidup dan bahkan kekuatannya meningkat sangat cepat, dia mampu menghabisi satu orang elit Duhuang. Yunsan pun tidak percaya dengan hal ini. Yunsan pun menanyakan kepada bayangan aula jiwa itu apakah benar Xiao Yan memiliki kekuatan besar yang telah membunuh elit Duhuang. Pria itu tertawa, haha, itu adalah kesalahanmu 3 tahun lalu membiarkan Xiao Yan untuk lepas, bahkan sepertinya dengan kekuatan sekarang Xiao Yan dia akan mampu menandingi kekuatanmu, bahkan mungkin bisa mengalahkanmu. Yunsan pun mengingat ketika dia mengetahui bahwa Yun Len pernah dikalahkan oleh Xiao Yan.
Dahulu namun itu masih wajar, namun sekarang dia mendengar bahwa Xiao Yan mengalahkan elit kamu dan Sekte Mystic Cloud melakukan apa yang aku perintahkan secara benar. Jika kamu tidak melakukan secara benar maka kamu tahu akibatnya. Ketua Sekte Hall of Soul pasti akan memberikan perhitungan kepada kamu dan Sekte Mystic Cloud ini mendengar ancaman dari bayangan aula jiwa. Itu tentang Ketua Sekte Hall of Soul. Tentu saja Yun San pun dia ketar-ketir dalam hatinya, kemudian setelah itu pun berpindah kepada klan Mid-Air yang sedang berkumpul. Mereka semua pun telah mendengar bahwa Sekte Mystic Cloud telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Lan Meter Primer. Teng San yang berada di situ bertanya kepada Yapei, apakah benar informasi tersebut? Sekte Mystic Cloud telah bersiap menyerang. Yapei mengatakan, benar, aku mendapat informasi bahwa dalam 2 hari Mystic Cloud akan menyerang. Tak lama kemudian Sekte Mystic Cloud menyerang klan Miter Hai Bodong. Tidak tinggal diam lalu mengumpulkan pasukan untuk menyerang Sekte Mystic Cloud, tapi Sekte Mystic Cloud jauh lebih banyak membawa pasukan. Lalu pertempuran pun terjadi. Hai Bodong melawan 2 tetua yang sangat kuat. Kedua orang tetua ini sepertinya menggunakan teknik rahasia untuk memaksa menaikkan ranah untuk menghadapi Hai Bodong. Pertempuran pun terjadi. Hai Bodong dikalahkan oleh kedua orang tetua dan Hai Bodong disegel menggunakan segel terkuat untuk mengalahkan Hai Bodong. Lalu kedua tetua itu mau menghabisi Hai Bodong. Tiba-tiba ada gumpalan api surgawi warna hijau yang menyelamatkan Hai Bodong. Tentu aja kedua tetua yang menyerang Hai Bodong terkejut siapa yang menyelamatkan Hai Bodong. Tiba-tiba Xiao Yan muncul membuat semua orang terkejut. Hai Bodong terkejut bahwa Xiao Yan sudah datang untuk membantai Sekte Mystic Cloud. Xiao Yan telah tiba di Kekaisaran Jiama. Xiao Yan beserta rombongan singgah di rumah Komandan Multi. Sempat terjadi pertikaian di rumah Komandan Multi dikarenakan pengkhianatan wakilnya sendiri. Pengkhianatan ini terjadi karena ada dukungan dari Sekte Mystic Cloud. Xiao Yan dapat membereskan masalah ini. Ketua bernama Yun Pan terbunuh dan semua bawahannya dikalahkan. Setelah itu saat di ruang tamu Komandan Multi, Xiao yang diberitahu bahwa kemungkinan keluarga Miter akan diserang. Xiao Yan segera bergegas pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan keluarga Miter. Kedatangan Xiao Yan tepat waktu keluarga Miter telah menghadapi tekanan dari Sekte Mystic Cloud. Ada sejumlah kekuatan yang dibawa karena kekuatan Hai Bodong dan kecerdasan Diavei. Keluarga Miter dapat bertahan hingga saat ini, namun karena banyaknya tekanan dari segala arah Hai Bodong dibuat tak berkutik. Xiao Yan datang di saat-saat penting menyelamatkan Hai Bodong. Memberi serangan 4 orang, 2 doang dan 2 doh uang dibuat mundur dengan 1 pukulan. Kedatangan Xiao Yan membuat gempa. Situasinya kini juga telah berbalik di kejauhan. Kaisar Kekaisaran Jiama Jingtian dan cucunya mengamati kejadian ini. Setelah tibanya Xiao Yan, Kekaisaran telah memutuskan pilihannya. Yole, cucu Kaisar Kekaisaran Jiama, segera bergerak membawa pasukan dan siap membantu melawan Sekte Mystic Cloud. Kembali ke Xiao Yan merasa dikalahkan. Xiao Yan lalu memanggil bantuan. Mereka mengira Xiao Yan datang seorang diri dan ingin menggunakan jumlah untuk menghabisi Xiao Yan. Telah membuat persiapan matang. Sekte Mystic Cloud mendapatkan bantuan dari 5 orang doang dan 7 doang ini adalah pasukan yang bisa melenyapkan 1 keluarga. Tidak terkejut saat ada 5 doang yang datang, bahkan Xiao Yan tertawa sambil berkata bahwa mereka hanya bisa mengandalkan jumlah seperti anjing yang memakan kotoran. Xiao Yan lalu bertepuk tangan dan 10 orang doang muncul mengelilingi Yundu dan yang lainnya. Situasi yang berbalik membuat Yundu naik darah. Ia memerintahkan para murid untuk melakukan serangan habis-habisan. Pertempuran pecah. 7 doang bertarung dengan 10 dohuang yang di bawah Xiao Yan, sedangkan 2 dohuang berhadapan dengan Hai Bodong. Adapun Xiao Ya, ia pergi ke halaman dalam keluarga Miter. Murid-murid Sekte Mystic Cloud telah masuk dan mengalahkan orang-orang dari klan militer. Jadi Xiao Yan datang membantu klan militer sekaligus ingin bertemu keluarganya. Saat di dalam halaman, Xiao Yan bertemu dengan Yapei dan kakaknya dan menyelamatkannya. Melihat kondisi kakaknya yang cacat, Xiao Yan jadi marah besar. Murid-murid Sekte Mystic Cloud yang menekan mereka diledakkan. Adegan ini benar-benar terlalu menakutkan yang melihat. Setelah itu pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Hyoye tiba di klan Miter. Mereka membantu menahan murid Sekte Mystic Cloud. Bertemu dengan Hyoye sebentar, Xiao Yan lanjut keluar pertempuran di luar. Terlihat hampir selesai dan situasinya menguntungkan pihak Xiao Yan bergabung di pertempuran dan dengan sekejap 4 doang dikalahkan. Pertempuran selesai. Xiao Yan menandai kemenangan ini dengan mengeluarkan auranya yang kuat. Hal ini dilakukan Xiao Yan untuk memberitahu Yun Son bahwa ia sudah kembali di aula Sekte Mystic Cloud.
Terjadi keributan. Hal ini berkaitan dengan pecahnya tablet giok. Beberapa tetua tablet giok adalah penanda kehidupan seorang tertua di sekte Mystic Cloud. Jika itu pecah berarti tertua itu telah terbunuh, sedangkan saat ini 9 tablet giok pecah serentak. Hal inilah yang membuat gempa. Salah satu tetua bernama Yuncha berkata bahwa kemungkinan 3 keluarga besar telah bekerja sama. Yuncha berkata bahwa sekte mistik harus segera menyerang ketiga klan sekarang juga di kursi pimpinan. Yunsan mendengarkan perkataan Yuncha tapi menolak melakukan serangan itu karena Yunson telah melihat dari kedatangan Xiao Yan di sini dulu guys. Tunggu di episode 55 guys, dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Bye bye guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tonton video selanjutnya, kan seru guys.